Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Hari ini saya berada di tempat ponik. Nah, saya akan memperkenalkan atau saya akan memperlihatkan beberapa media tanam yang saya lakukan, yaitu menggunakan spon atau busa. Nah, teman-teman nanti bisa melihat hasilnya. Ini hasil menggunakan spon ya atau busa yang bisa kita dapatkan di mana aja. Nah, bisa mungkin bekas kasur atau apa ya, yang kita lakukan untuk media tanam kita untuk penyemaian atau sampai tingkat pendewasaan ya untuk tanaman hidroponik. Sebetulnya ada banyak beberapa ya menggunakan. Nah, ini saya mencoba ya, jadi ada busa sedikit ya, jadi saya tidak menggunakan rockwool tapi menggunakan busa. Nah, ini hasilnya. Nah, ini teman-teman, saya menggunakan busa ya. Nah, ini hasilnya ini jelas. Nah, ini ya, ini hasilnya menggunakan busa. Terlihat kan akarnya keluar. Sebetulnya kalau akar itu fleksibel dia ya. Kemudian yang ini adalah, nah, kita tidak menggunakan netpot ya, tapi kita menggunakan aqua bekas yang kita desain lah. Nah, ini ya, ini kita menggunakan busa. Nah, ini hasilnya. Nah, ini hasilnya. Ini hasil kita menggunakan busa. Sama saja ya sebetulnya. Nanti teman-teman bisa boleh membedakan menggunakan busa, spon, atau bisa menggunakan rockwool. Bebas mana aja. Kalau saya menggunakan ini karena satu juga karena ada ya, kebetulan ada, kemudian harganya juga murah untuk spon ya. Nah, kalau untuk sistemnya kita itu menggunakan sistem DFT. Nah, ini ya, ini untuk skala rumahan. Nah, kita lanjut, kita lihat yang ini, yang baru. Nah, ini. Nah, kenapa tanaman ini kok daunnya bisa kuning? Kemarin saya dan teman saya ini ya, kebetulan ada yang lebih dari nutrisinya. Jadi nutrisi yang kita larutkan ke dalam tandon itu lebih dibanding. Jadi gini contohnya, saya melarutkan antara yang A, kemudian ada yang lebihnya yang B. Nah, itu mengakibatkan inilah tanamannya seperti ini ya. Tuh. Jadi dia kuning kayak yang gosong gitulah. Jadi maka kemarin ini hampir mau mati, kemudian saya ganti air nutrisinya dengan seimbang ya untuk AB-nya, AB mixnya, dan alhamdulillah ini kesini itu lumayan membaik lah, dia lumayan hijau. Ini juga nah, ini teman-teman ya, tuh lihat. Jadi teman-teman kalau misalkan melarutkan nutrisi itu harus seimbang, jangan lebih, apalagi lebih sedikit saja itu mempengaruhi tanaman. Nah, teman-teman ya, kita kembali lagi ke hasilnya. Nah, ini. Nah, saya juga coba-coba untuk mencoba ya
sebetulnya ini tadinya saya mau pakai sistem wick, yaitu pakai sumbu, cuman saya mencoba tidak menggunakan sumbu seperti rakit apung ya, yang saya tempelkan langsung kepada airnya. Nah ini hasilnya cukup lumayan, ini udah hampir 1 minggu ya. Jadi juga ini juga sama, saya akan menceritakan beberapa ya, ini berbagi pengalaman saja buat teman-teman. Jadi karena saya sayang untuk yang nutrisi yang di sana, saya simpan ke sini. Ini juga ternyata menguning ya. Kemudian saya ganti ulang lagi. Nah, alhamdulillah mulai membaik. Nah, itu harus kehati-hatian di cara melarutkan nutrisi ke dalam tandon. Ya, jadi harus sesuai. Nah, ini itu untuk ppm-nya, kita ppm-nya sekitar 1000 ya, baru 1000. Nanti rencana ini sampai 1200 ya. Kalau yang di sini sama juga, yang di sana juga 1000 untuk ppm-nya. Nah, Pak Choi itu dia itu kuat sebetulnya sampai 1400 ya, 1400 ppm. Nah, kalau teman-teman ingin katakan ingin menggunakan spon, nah boleh dicoba untuk teman-teman semuanya ya. Boleh menggunakan sistem yang seperti ini ya kan. Nah, ini caranya gini. Nah, untuk supaya larut karena kan gini, kalau misalkan kita menggunakan spon itu, biasanya spon itu airnya itu tidak mudah menyerap ya. Jadi kenapa? Coba misalkan kita simpan si spon itu di dalam air, kemudian kita angkat kembali. Nah, itu biasanya dia itu tidak hampir semuanya kena air. Nah, maka yang harus kita lakukan, maka si air itu kita rendam, kemudian kita peras di dalam airnya sampai pori-pori si busa itu terkena air semua, supaya si air itu agak bertahan di dalam spon. Nah, gitu teman-teman ya. Ini hanya berbagi pengalaman saja. Mungkin banyak ya kesalahan juga, karena saya juga masih pemula, tapi tetap kita mau berbagi. Nanti teman-teman bisa boleh komentar ya di bawah ini apa kekurangannya buat tanaman saya ini ya. Oke teman-teman, jangan lupa kunjungi juga Instagram saya di bawah ini ya. Nanti teman-teman bisa sharing di Instagram, kemudian teman-teman juga bisa kunjungi juga halaman kami di Facebook ya, namanya Thunder Farm. Insyaallah nanti kita akan berbagi lagi beberapa seputar tentang hidroponik ya untuk saat ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau, salam untuk petani-petani muda.